Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu materi untuk TPS UTBK 2020, yaitu tips mengerjakan soal syarat kecukupan. Cukup, tidak cukup, pilih yang mana ya? Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal yang syarat kecukupan, tipsnya tuh gampang dan cuma satu ya, yaitu yang penting tahu konsep cara mengerjakannya. Jadi teman-teman tidak usah menghitung, karena memang yang di soal itu nggak ditanyakan berapa sih hasilnya. Kayak gini nih, misalnya kamu ditanya, kamu udah makan belum? Malah dijawab, di rumahku tuh ada nasi, ada ayam, ada sop, ada banyak lah pokoknya, kan nggak nyambung ya. Jadi tuh teman-teman nggak usah menghitung, yang penting tahu konsep cara mengerjakannya. Soal nomor 1, dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar. Berapakah nilai B? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke teman-teman, kita tuh lihat di sini itu ada dua garis sejajar ya, yang ini yang ada tanda panahnya, terus dipotong dua garis yang nggak sejajar. Yang motong tuh yang ini dan yang ini kan. Nah, pertanyaannya tuh sudut B yang ini nih teman-teman, sudut B tuh berapa sih gitu. Oke, kita lihat dulu ya yang pernyataan 1A 130. Kalau ini diketahui ya, ini diketahui, berarti B-nya tahu kan? Kok bisa tahu? Ya iya, karena ini dengan ini kan sama, ya kan? A dengan yang ini itu kan sama, berarti kan ini dengan ini tuh 180 dikurangin ini kan, atau B itu sama dengan 180 dikurangin A, ya kan? Oke, berarti yang pernyataan 1 bisa untuk menjawab ya. Jadi kalau yang pernyataan 1 saja cukup tuh benar. Kalau yang 1 saja tidak cukup itu jelas salah. Dua pernyataan bersama-sama jelas salah. Pernyataan 2 bisa jadi ya, yang ini yang D. Yang pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, ini jelas salah. Berarti antara apa nih? Antara D dan A. Kita lihat yang pernyataan 2. Pernyataan 2 itu D min C sama dengan 50. Nah, misalkan kita tuh di sini tulis X gitu aja ya. Terus X itu kan berarti 180 min D, ya kan? Nah, ingat kalau sudut segitiga itu jumlahnya 180. Berarti B ditambah C ditambah X, ini kan segitiga tuh, B tambah C tambah X itu 180. Nah, kita masukkan X-nya tuh diganti yang ini ya teman-teman. Ini tuh diganti 180 min D. Terus kita pindahin deh. B-nya sendirian ya. 180 pindah ke sana, ini dengan ini, terus jadinya habis. Ini D-nya jadi positif, C-nya jadi negatif. B sama dengan D min C. Udah diketahui kan? Ini berarti pernyataan 2 saja cukup kan? Berarti itu yang mana ini? Kalau 2 saja tidak cukup, salah ya. Berarti jawabannya yang D. Soal nomor 2. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh Dani untuk menyelesaikan pembuatan kolam ikan? Pernyataan 1. Roni dapat menyelesaikan pembuatan kolam ikan yang sama selama 14 hari. Dani dan Roni memerlukan waktu 7 hari. Kalau pernyataan 1 saja, apakah kita bisa tahu Dani menyelesaikan kolamnya berapa hari? Nggak bisa kan? Berarti pernyataan 1 saja cukup, itu jelas salah, ya kan? Dua pernyataan nggak tahu, pernyataan 1 saja cukup, ini jelas salah, ya kan? Oke, sekarang kita cek pernyataan 2 saja apakah cukup. Dani dan Roni memerlukan waktu 7 hari. Kalau nggak ada pernyataan 1 ya nggak bisa kan? Karena cuma diketahui kalau bareng selesainya 7 hari. Berarti kita nggak bisa kalau pakai pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 saja cukup, ini jelas salah ya teman-teman. Berarti kita cek, berarti antara C dan E. Oke, coba kalau kita gabung ya.
kecepatan Roni itu berarti kan 1/14 ya. Kita misalkan pekerjaan kolam itu 1 dan dia selesainya 14 hari, berarti kan 1 bagi 14, 1/14. Nah, di sini yang pernyataan 2 ini, si Roni dan Dani itu 7 hari. Jadi kan kayak gini tuh. Nah, kalau misalnya kita masukkan, Roni dimasukkan tuh, diganti di sini. Jadi kan 1/14 plus kecepatan Dani sama dengan 1/7. Berarti kecepatan Dani ketemu ya, tinggal ini pindah ke sini kan. Nggak usah dihitung. Berarti yang pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup. Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Tesar menabung sejumlah uang di bank. Berapakah tabungan Tesar sekarang? Pernyataan 1, bunga bank sebesar 10% per tahun. Pernyataan 2, Tesar telah menabung selama 2 tahun. Oke, teman-teman, kita cek dulu yang pernyataan 1. Pertanyaannya itu, berapa sih tabungan Tesar, berapa sih uang Tesar sekarang, gitu kan ya. Tabungan Tesar berapa? Kalau misalnya pakai pernyataan 1 aja, bunga bank 10% per tahun. Bisa jawab nggak? Ya nggak tahu ya, orang cuma tahu pokoknya bunganya 10%, tapi nggak tahu jumlah uangnya berapa, ya kan? Karena nggak ada dia udah berapa lama nabung. Jadi itu pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Yang ini berarti salah, ya kan? Kalau yang pernyataan 1 saja cukup, ini jelas salah. Oke, kita cek pernyataan 2. Tesar telah menabung selama 2 tahun. Kalau misalnya Tesar menabung selama 2 tahun, tapi nggak tahu pertambahan bunganya atau pertambahan uangnya tuh berapa, kan kita nggak tahu ya sekarang uangnya Tesar berapa. Berarti pernyataan 2 nggak cukup, pernyataan 2 saja cukup, ini salah ya berarti. Sekarang antara C dan E. Sekarang kita coba kalau bersama-sama ya. Kalau bunga yang diperoleh Tesar selama 2 tahun, itu kan berarti 2 kali 2 tahun ya, ini 2 tahun kali 10% kali uang awalnya kan. Nah, berarti tabungan totalnya ya uang awalnya ditambah bunganya kan. Ya kan, berarti pernyataan 1 dan 2 cukup kalau bersama-sama. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 4. Apakah X lebih besar dari 10? Pernyataan 1, 2X plus 6 sama dengan 12. Pernyataan 2, X adalah banyaknya bilangan bulat yang merupakan faktor dari 24. Oke, kita cek dulu yang pernyataan 1 ya teman-teman. Ini tuh pasti X-nya diketahui ya. Kita tuh bisa mengetahui X tuh sebenarnya lebih besar atau kurang dari 10. Gampang banget ya, kalau yang ini tinggal ini pindah ruas, ketemu deh X-nya. Ya kan? Ini kalau kita pindah ke sini kan 12 min 6 ya. 6 itu sama dengan 2i berarti X-nya 3. Apakah X lebih besar dari 10? Lebih kecil kan? Kita bisa menjawab kan? Walaupun nggak lebih besar, tapi kita bisa menjawab kalau X itu lebih besar atau tidak lebih besar dari 10. Berarti pernyataan 1 saja cukup ya. Berarti yang pernyataan 2 pernyataan bersama-sama salah, ya kan? Pernyataan 1 saja tidak cukup, ini jelas salah. Terus pernyataan 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Kita simpan dulu ya. Yang E berarti salah. Berarti antara ini D dan A. Oke, kita cek yang pernyataan 2. X adalah banyaknya bilangan bulat yang merupakan faktor dari 24. Ini ada nilainya kan? Jadi tuh faktor 24 ada nilainya kan, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Banyaknya ya berarti ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, kelima, dan seterusnya. Kan ada nilainya tuh, ada nilainya ya. Berarti pasti bisa untuk menjawab. Jadi kita nggak perlu ngitung ya. Berarti 2 saja cukup. Ini 2 saja tidak cukup, salah ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Gimana teman-teman? Gampang kan? Oh ya teman-teman, untuk yang part 1 ini sampai nomor 4 dulu ya. Nomor selanjutnya ada di part 2. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau nanti ada video yang baru, teman-teman bisa langsung cek deh, bisa langsung nonton dan belajar. Gitu. Makasih ya teman-teman.